Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah Wanudia Kalyana. Saya dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan fisika, mata kuliah getaran dan gelombang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu gerak harmonik teredam. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian gerak harmonik teredam itu, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonik? Gerak harmonik itu adalah gerak bolak-balik benda yang terjadi ketika berada di lintasan yang sama dan dalam waktu yang tetap atau konstan. Dan gerak bolak-balik ini terjadi di sekitar titik kesetimbangan. Gerak harmonik bisa juga disebut dengan gerak osilasi atau juga gerak periodik. Nah, di sini ada 5 besaran fisis dalam gerak harmonik. Yang pertama, amplitude. Amplitude adalah jarak atau simpangan terjauh benda dari titik kesetimbangan. Lalu titik kesetimbangan itu apa? Nah, titik kesetimbangan itu adalah titik di mana benda berada dalam keadaan diam atau tidak dikenai gaya. Nah, selanjutnya simpangan. Simpangan ini merupakan posisi benda ketika benda mengalami gerak harmonik dalam posisi sudut theta. Ada juga frekuensi. Frekuensi ini merupakan banyaknya getaran dalam suatu waktu tertentu. Dan yang terakhir, periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk setiap getaran. Contoh pengaplikasian gerak harmonik dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui dalam bandul yang dikaitkan dengan tali lalu digantungkan. Selain itu juga ada benda yang diikatkan dengan pegas lalu digantungkan. Kedua contoh inilah memiliki lintasan yang sama dan juga waktu yang tetap atau konstan. Dengan demikian, gerak harmonik sederhana ini dapat kita gambarkan dalam bentuk grafik merupakan getaran sinusoidal. Selanjutnya, kita masuk di dalam pengertian gerak harmonik teredam. Gerak harmonik teredam dapat terjadi ketika benda tersebut mengalami osilasi yang secara perlahan getarannya akan lemah hingga berhenti. Nah, gerak harmonik teredam ini bisa kita sebut dengan osilasi teredam. Semakin melemahnya getaran ini ditimbulkan karena adanya gaya penghambat atau gesekan udara, sehingga menyebabkan amplitude semakin berkurang dan mendekati nol. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar ini bahwa amplitudenya semakin lama semakin ke kanan semakin berkurang dan mendekati nol. Besaran gaya teredam dapat kita rumuskan persamaannya yaitu F sama dengan min B X dot, di mana B ini merupakan tetapan redaman dan X dot ini sebenarnya adalah kecepatan karena X dot ini adalah turunan pertama dari posisi. Mengapa di sini ada tanda negatif? Karena besaran gaya redaman ini arahnya berlawanan dengan benda. Asal mula gerak harmonik teredam ini berasal dari perumusan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan ma, di mana dapat dihasilkan bahwa F sama dengan negatif Kx dikurangi Bx dot. Negatif Kx ini dapat kita peroleh dari persamaan gaya pemulih, sehingga timbullah persamaan akhir yaitu M d pangkat 2x per d pangkat 2t ditambah b dx per dt ditambah kx sama dengan 0, di mana turunan ini
turunan kedua dapat kita singkat menjadi X double dot, dan turunan pertama dari dx per dt ini dapat kita ringkas menjadi x dot. Untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai gerak harmonik teredam dan simulasi gerakan-gerakan yang terjadi, yuk kita lihat di next slide. Nah, ini merupakan rangkaian dari gerakan pada tali yang ujung kanannya terikat oleh benda lain. Kemudian saya jalankan. Nah, ini ketika gerak harmoniknya dalam keadaan sederhana, belum ada redaman. Ketika redamannya ditambahkan, kita bisa melihat bahwa amplitudenya semakin lama semakin ke kanan semakin berkurang. Sebaliknya, jika tidak ada redaman, amplitude yang dihasilkan akan sama. Nah, itu tadi merupakan simulasi dari gerakan tali yang berosilasi teredam dan juga gerakan tali yang tidak berosilasi teredam. Selanjutnya kita akan masuk di dalam karakteristik bentuk matematis gerak harmonik teredam. Perlu kita ketahui bahwa setiap benda akan berhenti berosilasi ketika benda itu tidak diketarkan secara terus-menerus atau tidak dikenai oleh gaya. Dengan demikian, amplitude yang mengalami osilasi teredam akan menurun secara eksponensial, sehingga terbentuklah bentuk umum yaitu xt sama dengan x0 eksponensial pangkat alpha t. Dan turunan pertama dari xt ini dapat simbolkan sebagai x dot. X dot ini merupakan kecepatan. Dan turunan keduanya dapat disimbolkan sebagai x double dot. X double dot ini merupakan percepatannya. Karena tadi kita sudah menemukan persamaan demikian, maka persamaan ini dapat dirubah menjadi bentuk demikian dari penjabaran turunan pertama dan turunan kedua. Alfa ini dapat kita peroleh dari min B plus minus akar B pangkat 2 min 4mk per 2m, di mana akar B pangkat 2 min 4mk ini merupakan D, sehingga dapat dirumuskan demikian. Dari persamaan ini, maka fungsi dari x-nya ini dihilangkan dan menjadi demikian. M alfa pangkat 2 plus B alfa plus kx sama dengan 0. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis redaman saat berosilasi. Yang pertama, teredam lemah, D kurang dari 0. Karena redamannya ini tidak terlalu besar, sehingga benda yang ditimbulkan, misalnya tali tersebut tidak akan langsung berhenti secara tiba-tiba. Seperti yang kita ketahui tadi bentuk umumnya seperti demikian. Karena D kurang dari 0, maka alfa sama dengan min B per 2M plus minus I akar K min M min B pangkat 2 per 4M pangkat 2. Karena akar K per M min B pangkat 2 per 4M 2 sama dengan omega, sehingga didapat persamaan baru demikian. Kemudian alfa ini dimasukkan ke dalam persamaan bentuk umumnya, sehingga didapatlah persamaan baru yaitu xt sama dengan x0 eksponensial pangkat min B per 2mt A cos omega t ditambah B sin omega t. Selanjutnya, jenis yang kedua, teredam kritis dengan D sama dengan 0. Teredam kritis ini dihasilkan karena redamannya cukup besar, sehingga osilasi pada benda akan lebih cepat berhenti daripada teredam lemah tadi. Karena D sama dengan 0, maka alfa yang didapat adalah min B per 2M, sehingga didapatkan persamaan baru xt sama dengan x0 eksponensial min B per 2mt A plus bt. Yang ketiga adalah jenis teredam kuat. Jenis teredam kuat ini terjadi ketika redamannya sangat besar, sehingga benda yang berosilasi akan cepat berhenti atau langsung berhenti. Karena D lebih dari 0, maka alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, sehingga persamaan baru yang didapat yaitu xt sama dengan A eksponensial pangkat alfa 1t plus B eksponensial pangkat A2t. Nah, demikian penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.